Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kue lapis susu. Ini sering banget kita jumpai ketika lebaran. Rasanya tuh enak. Bagi yang pernah cobain kue satu ini pasti bakal ketagihan. Ternyata buatnya mudah dan gak serumit yang dibayangkan ya. Walaupun menggunakan banyak telur, tetapi kalau dijual ini untungnya bisa berkali-kali lipat. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapkan margarin sebanyak 350 gram. Nah, ini kita lelehkan dulu ya teman-teman. Untuk melelehkan margarin seperti ini cukup menggunakan api paling kecil. Dan boleh kita sambil aduk-aduk. Dan kalau udah setengah meleleh, kita matikan api kompornya. Kalau aku buat kue ataupun bolu, untuk margarin ini jangan sampai terlalu mendidih ya teman-teman, karena nanti akan mempengaruhi hasilnya. Nah, kalau udah meleleh semua seperti ini, kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kita siapkan telur. Di sini aku pakai sekitar 22 butir. Kalau ditimbang dengan cangkangnya itu sekitar 1,5 kilogram. Ini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Jangan kaget lihat telur banyak banget. Ini emang kalau resep kue lapis gunakan banyak telur seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita tambahkan gula pasir sebanyak 600 gram. Setara kurang lebih 40 sendok makan. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera ya. Lalu kita tambahkan perasa vanila kira-kira setengah sendok makan. Ini aku pakainya rada banyak untuk meminimalisir rasa amis dari telurnya ya, karena kita di sini gunakan banyak telur. Lanjut, ini akan aku kocok menggunakan pengocok seperti ini. Kalau mau pakai whisk atau mixer juga boleh. Kalau pakai mixer sebentar aja ya, sampai gulanya larut aja. Jangan sampai mengembang. Nah, kita kocok-kocok seperti ini hingga gulanya larut aja ya teman-teman. Setelah gulanya larut, hasilnya seperti ini. Jadi untuk telurnya nggak sampai mengembang ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku pakai tepung terigu sebanyak 20 gram, setara 2 sendok makan. Dan jangan lupa diayak dulu ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian kita tambahkan susu bubuk sebanyak 2 bungkus, setara 54 gram. Lanjut kita aduk rata. Untuk mempercepat mencampurkannya, ini kita saring aja ya teman-teman. Seperti ini karena udah pasti ada tepung yang menggumpal. Nah, kalau udah sisa seperti ini kita tekan-tekan aja hingga tepungnya larut ya. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, kita saring aja. Dan hasilnya nanti seperti ini. Kita sisihkan. Lanjut, kita tambahkan susu kental manis sebanyak setengah kaleng atau setara 185 gram. Kalau untuk ukuran bungkus itu sekitar 5 bungkus ya. Dan lanjut kita aduk rata. Kemudian kita tuang margarin yang udah kita cairkan di awal tadi. Sebelum dituang jangan lupa diaduk-aduk dulu. Nah, ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, di sini juga aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan bagian dasar wadahnya ya teman-teman. Karena biasanya ada bahan yang mengendap. Kalau udah, ini adonannya udah selesai.
Lanjut kita siapin loyang, aku pakai yang ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan margarin hingga ke dinding loyangnya. Dan untuk bagian alas kita lapis dengan kertas roti. Lanjut kita pisahkan adonannya. Untuk satu lapis itu sekitar 120 gram ya teman-teman. Dan ini aku mohon maaf banget, timbangan aku lagi error, jadi angkanya itu kurang terlihat. Tapi ini pas ya, sekitar 120 gram. Lanjut kita tuang ke dalam loyang. Kalau udah dituang, langsung aja kita ratakan seperti ini. Siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 10 menit. Setelah ovennya panas, kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 10 menit dipanggang, kita keluarkan. Nah, ini untuk lapisan pertama udah mateng. Lanjut kita tuang untuk adonan yang lainnya teman-teman. Nah, ini boleh kita tekan-tekan hingga permukaannya ini rata. Dan ini aku mohon maaf banget ada bagian kertas. Mungkin tadi adonannya malah turun ke bawah teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Lanjut kita tuang adonan berikutnya ya. Kalau aku di sini adonan berikutnya ini sekitar 150 gram. Untuk jumlah teman-teman boleh sesuaikan aja dengan besar lapisan yang ingin teman-teman hasilkan. Dan lanjut kita ratakan seperti ini. Kalau udah rata, lanjut kembali kita panggang ya. Dan ini untuk rak ovennya kita ganti menjadi rak yang tengah ya. Dan sama kita panggang di suhu 200 derajat Celcius. Apinya kita ganti menjadi api atas. Kita panggang selama 8 menit per lapisannya. Begitu seterusnya, lakukan hingga adonan habis. Nah, ini untuk semua adonannya hampir selesai. Masih ada 1 kali tuang lagi. Dan hasilnya seperti ini. Kita keluarkan dulu. Karena loyangnya lumayan berat, jadi hati-hati ya teman-teman. Setelah keluar dari oven, langsung kita tekan seperti ini. Jadi kalau udah selesai dipanggang, ditekan, kemudian dipanggang, ditekan lagi ya, agar permukaannya ini bisa rapi dan per lapisannya itu nggak ada bagian yang menggelembung. Dan ini untuk adonan yang terakhir, lanjut kita panggang kembali hingga matang. Kalau aku di sini sekitar 10 menit ya, hingga permukaannya ini coklat. Boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kue lapisnya matang, hasilnya seperti ini. Lanjut kita keluarkan dari ovennya ya. Dan kembali kita tekan-tekan agar permukaannya ini rata teman-teman. Jadi nanti hasilnya nggak bergelombang, bagus, cantik gitu ya. Nah, udah selesai. Ini kita biarkan dulu hingga kuenya benar-benar dingin. Setelah kue lapisnya ini benar-benar dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Setelah selesai disisir, lanjut diberi alas dan dibalik. Nah, ini insya Allah kue lapisnya ini nggak lengket ya. Yang penting ngolesnya rata. Tuh, hasilnya cakep banget. Dan ini udah aku balik kembali dan langsung aja kita potong-potong. Satu loyang ini aku potong menjadi 3 potongan besar. Kalau udah dipotong, nah ini aku coba ambil untuk memperlihatkan detail dari kuenya. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Per lapisannya juga bagus, rapi, dan gak ada bagian yang menggelembung. Dan langsung aja kita coba potong-potong lagi. Ketika dipotong ini berasa kuenya itu lembut banget teman-teman. Dan tercium bau harum dari margarinnya itu enak banget. Nah, ini aku coba ambil. Tuh, hasilnya kayak gini. Cantik ya. Kalau dimakan dingin ini makin enak banget teman-teman.
Nah ini dia kue lapis susunya udah jadi. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Untuk satu loyang ini bisa dijual sekitar Rp250.000 atau disesuaikan dengan harga jual di tempat teman-teman masing-masing. Gimana, untungnya lumayan ya per satu loyangnya. Nah ini langsung aja aku mau cobain. Berasa ini kuenya lembut banget loh teman-teman. Dan baunya itu harum banget. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, legit, lembut. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya. Semoga berhasil. Nah kali ini aku mau buat kue untuk lebaran lagi, yakni kue lapis legit belacan. Ini rasanya enak banget, nyoklat, legit, manis, lembut, dan juga sangat moist. Pokoknya pencinta coklat wajib banget cobain kue satu ini ya. Dan sama seperti resep sebelumnya, ini menggunakan banyak telur, tetapi rasanya juara. Untuk ide jualan ini boleh banget, teman-teman bisa cobain. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan mixer, lalu masukkan margarin sebanyak 350 gram. Ini aku pakai margarin yang suhu ruang ya teman-teman. Kita tambahkan gula halus sebanyak 350 gram. Nah ini kita coba nyalakan. Pertama kecepatan rendah dulu. Kalau udah mulai rata, kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan tinggi. Kalau aku di sini nomor 6. Dan terus kita mixer sekitar 10 menit. Setelah 10 menit di mixer, kita turunkan kecepatannya dan kita siapkan 20 butir kuning telur. Ini udah aku pisahkan dari putih telurnya ya teman-teman. Aku pakai telurnya yang suhu ruang. Kita memasukkannya bertahap seperti ini, jadi sedikit demi sedikit dulu aja. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Lakukan hingga selesai. Nah ini untuk semua kuning telurnya udah selesai kita masukkan, kita biarkan dulu hingga rata ya. Nah kalau udah rata hasilnya seperti ini, matikan mixernya. Nah untuk hasil adonannya setelah di mixer seperti ini teman-teman. Untuk stick mixernya kita sisihkan aja. Lanjut aduk menggunakan spatula, pastikan semua bahan sudah tercampur rata. Karena untuk bagian dasar wadah udah pasti ada bahan yang mengendap ya teman-teman. Nah kalau udah rata hasilnya seperti ini. Lanjut kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 45 gram. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah kita aduk rata, gunakan metode aduk balik untuk mempercepat. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan susu kental manis rasa coklat sebanyak 160 gram, setara 4 bungkus. Dan di sini aku mix menggunakan susu kental manis yang biasa sebanyak 220 gram. Jadi jumlah keseluruhannya 380 gram ya teman-teman. Setara kurang lebih 1 kaleng. Kalau misal mau pakai susu kental manis yang biasa aja boleh, atau mau pakai full susu kental manis yang rasa coklat juga boleh. Tapi menurut aku lebih bervariasi di mix seperti ini ya teman-teman. Boleh disesuaikan aja. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Agar rasanya lebih enak, ini aku tambahkan dengan pasta coklat kira-kira setengah sendok teh. Opsional aja, kalau misal teman-teman gak mau pakai pasta coklat, boleh di skip. Dan ini lanjut kita aduk rata. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu.
Kemudian kita buat adonan putih telurnya. Di sini aku pakai putih telur sebanyak 5 butir. Lalu tambahkan perasa vanila sebanyak setengah sendok makan atau secukupnya, boleh sesuai selera. Kalau misal nggak ada perasa vanila, mau pakai vanili bubuk juga boleh teman-teman. Lanjut, ini kita mixer, gunakan kecepatan paling tinggi sekitar 3 menit aja hingga adonannya mengembang. Setelah kurang lebih 3 menit di mixer, nah ini adonan putih telurnya udah mengembang dan kaku seperti ini. Jadi ketika ditarik nggak mudah jatuh ya. Nah, untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan teman-teman bisa juga mengeceknya, kalau wadahnya dibalik nggak mudah jatuh, itu tandanya udah selesai. Untuk kedua adonan udah siap, langsung aja kita campurkan. Jadi dari adonan putih telur ke adonan kuning telurnya ya teman-teman. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kita bertahap seperti ini untuk mempermudah mencampurkannya. Dan aku saranin untuk mempermudah, ini sebaiknya diaduk menggunakan hand whisk seperti ini ya teman-teman. Karena menurut aku lebih cepat tercampurnya. Nah kayak gini, dan lanjut kita tuang adonan berikutnya. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua adonan putih telurnya ditambahkan, nah ini aku campurkan aja menggunakan mixer ya teman-teman. Gunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja ya. Tujuannya agar lebih tercampur rata aja teman-teman. Nah kira-kira seperti ini. Untuk mixernya kita sisihkan. Kalau misal teman-teman mau mengaduknya menggunakan spatula aja juga boleh. Setelah adonannya tercampur rata, lanjut kita siapin untuk loyangnya. Di sini aku pakai yang ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan margarin hingga ke dinding loyangnya ya teman-teman. Ngolesnya harus rata agar nggak lengket. Dan untuk bagian alas dilapis dengan kertas roti. Nah kalau udah selesai, kemudian kita tuang adonannya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya. Kita tuang sebanyak 2 sendok sayur. Untuk sendok sayur yang aku gunakan seperti ini teman-teman. Atau untuk jumlah boleh disesuaikan aja. Dan lanjut kita ratakan. Setelah diratakan, kita hentakan sebentar. Nah ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 10 menit. Dan langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Ini aku letakkan di rak tengah ya teman-teman. Seperti ini, dan kita panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, nah ini untuk lapisan yang pertama sudah matang. Kita keluarkan dari oven. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau misal nanti teman-teman buat itu ada gelembung udara, itu tinggal kita tusuk aja menggunakan penusuk sate ya. Lalu kita tekan-tekan secara perlahan seperti ini teman-teman. Jadi untuk menekannya jangan terlalu keras, cukup pelan-pelan aja. Nah kalau udah dipastikan rata, lanjut kita tuang adonan berikutnya. Dan ini sama sekitar 2 sendok sayur. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Oh iya teman-teman, untuk suhunya tetap di 180 derajat Celcius. Untuk apinya kita ganti menjadi api atas hingga selesai dipanggang. Dan waktunya sekitar 8 menit.
Nah, ini untuk semua adonannya hampir selesai, ada sisa 1 kali tuang. Kita keluarkan dulu dari oven. Ini hati-hati banget ya teman-teman, karena lumayan berat dan sangat panas. Nah, kalau udah kita keluarkan dari oven, kita tekan-tekan seperti ini. Menekannya cukup perlahan aja ya. Dan lanjut kita tuang untuk adonan yang terakhir. Diratakan agar per lapisannya itu rapi. Nah, seperti ini teman-teman. Dan boleh kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara pada adonan. Dan ini lanjut kita panggang ya. Dipastikan ini ovennya masih panas. Jadi selama menunggu adonan dituang, itu ovennya harus tetap on teman-teman. Dan untuk lapisan terakhir ini tetap kita panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Setelah kue lapisnya matang, langsung aja kita keluarkan dari oven ya. Jadi untuk memanggang terakhir ini jangan sampai gosong ya teman-teman, jadi harus sering dilihat. Nah, hasilnya seperti ini, mulus, cantik. Dan boleh kita tekan-tekan lagi agar permukaannya ini lebih rata ya. Untuk menekannya jangan terlalu keras teman-teman. Kalau udah, kita biarkan hingga kuenya dingin. Nah, ini dia kue lapis legit belacannya udah jadi, hasilnya cantik banget. Dan ini tadi udah aku keluarkan dari loyang. Untuk caranya sama aja ya, tinggal disisir pinggirannya. Dan ini langsung aja kita potong-potong, untuk ukurannya boleh sesuai selera. Ketika dipotong ini udah pasti terlihat sangat moist, sangat lembut banget teman-teman. Untuk detail dari kue lapisnya seperti ini. Tuh, berlapis-lapis banget ya, dan terlihat sangat moist dan coklat. Langsung aja kita mau cobain. Ini aku ambil satu, kemudian aku taruh di atas piring. Dan ini aku udah cobain, rasa kue lapisnya tuh enak banget, manisnya udah pas menurutku, nyoklat, moist, legit. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain ini di rumah. Semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.